أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Kak Maria sama Kak Eli. Mudah-mudahan Kak Maria dan Kak Eli yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan berkah dari Allah. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah ya, terima kasih sudah berhadir hari ini untuk sharing session pranikah kita pada malam ini dengan tema karena menikah adalah jalan menuju surga, self discovery. Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman bahwa yang namanya pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang sangat panjang, sebuah ibadah yang perlu persiapan mungkin yang harus kita lakukan. Bagaimana sih kita menjalankan ibadah yang sangat panjang ini agar dalam perjalanannya itu kita nggak salah langkah, agar kita bisa tentram menjalaninya, agar bisa bahagia segala macam. Nah makanya jadi hari ini lanjutan dari bulan kemarin ya, bulan kemarin kita sudah ketemu di Masjid Al-Falah Dutamol. Bulan ini di malam ini adalah kegiatan lanjutannya. Jadi bersama Hanina Family Club akan mendampingi perjalanan kita semua untuk menuju pernikahan, sebuah ibadah yang luar biasa. Nah, jadi hari ini tuh tema kita self discovery, teman-teman. Jadi setelah bulan kemarin ya, kita sudah belajar tentang bagaimana sih caranya menjemput jodoh impian. Mungkin teman-teman masih ingat ya gimana caranya menjemput jodoh impian. Kita harus mempersiapkan diri, memantapkan diri segala macam. Nah, sekarang nih
sebelum kita lanjut lagi ke pernikahannya, kita harus kenal dulu nih sama diri kita sendiri ya. Kita harus kenal dulu kita siapa sih gitu kan. Apa sih kita ini agar mungkin dalam perjalanan kita dalam melaksanakan ibadahnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, jadi hari ini ya teman-teman akan saya bacakan dulu ini eh, rundown acara kita. Kita ada udah pembukaan, kemudian nanti ada materi kita yang akan disampaikan sama Bu Endang, sama Bunda Endang, kemudian diskusi dan tanya jawab. Setelah itu baru kita menutup. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyimak ya sampai akhir acara. Jadi walaupun hari ini mungkin yang berhadir belum banyak, ini mungkin nanti menyusul, tapi mudah-mudahan ini jadi jalan wasilah bagi kita semua untuk belajar sama-sama menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sedikit ini pesertanya bisa lebih intens ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau nanya, ada yang mau diskusi secara langsung gitu kan, mau curhat langsung di malam ini, itu akan jadi jauh lebih nyaman ya maksudnya karena sedikit orangnya kita bisa lebih diskusinya juga lebih banyak. Jadi oke, ini Bu Endang juga sudah berhadir ya Bu Endang. Kita hari ini sama Bu Endang lagi nih yang akan menyampaikan materinya tentang self discovery. Jadi mengenal diri kita sendiri. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Endang. Sebelumnya udah sapa dulu Bu Endang, Bunda Endang, apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat, Mbak Tini. Mbak Tini apa Ya, kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah ini tadi di gambut ya sempat mati lampu teman-teman. Karena posisi ulun di gambut ya. Tadi Alhamdulillah cuma udah nyala kembali. Tadi kalau nggak nyala mungkin akan nge-host sambil gelap-gelapan ini. Untungnya udah nyala. Oke, oke, sebelum kita masuk ke materi ke Bunda Endang, ulun bacakan lagi ya kurikulum kita beliau. Sebentar. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ya, alhamdulillah. Akan eh, saya bacakan lagi CV beliau, Ibu Endang Supriyati Eskom. Beliau kelahiran dari Surabaya, kelahiran tahun 1974, saat ini status menikah dengan 4 anak dan 1 menantu. Alamannya di Komplek Rumah Dinas Kanwil DJPB Jalan Sultan Adam, Banjarmasin. Pendidikan beliau S1 Manajemen Informatika. Pelatihan dan training yang beliau ikuti adalah workshop promotor Stephen, workshop Stephen Business, workshop Stephen Learning, workshop Stephen Parenting, kelas menulis jejak cinta Nanda, kelas menulis Emak Punya Karya, kelas menulis fiksi Cinta Langit bersama Helvi Tiana Rosa dan Puadi, pelatihan Al-Quran Tufatul Atfal, pelatihan Al-Quran Matan Jazariyah, pelatihan Al-Quran Dawang Al-Bitoha, Salaki Bersama. Kemudian aktivitas beliau saat ini narasumber acara Jenderal Keluarga Dini Moza TV Gorontalo tahun 2013 sampai 14, pengajar Quran di Komunitas Cinta Quran Medan 2023 sampai sekarang, pengajar Quran online di HCC Tangsel 2015 sampai sekarang, promotor Stephen Parenting dan Bisnis 2013 sampai sekarang, Humas Yayasan Kaulun Marufun Tangsel tahun 2017 sampai sekarang, Sekretaris Yayasan Usman bin Affan Surabaya tahun 2021 sampai sekarang, Pembina Komunitas Cinta Quran Medan tahun 2023 sampai sekarang, mengisi seminar kajian parenting di sekolah, kampus, dan perkantoran tahun 2011 sampai sekarang, Asahana Hijab Store dan juga agen tour dan travel Pandirigo. Sedangkan karya beliau itu ada buku solo dan buku antologi nih. Untuk buku solonya ada buku motivasi Azam Penggenggam Quran, kemudian buku parenting Destiran Cinta Sahila, Menyemai Fitrah Menggapai Jannah, buku Mengayuh Gejolak Melabuhkan Bijak, buku antologinya ada Cinta dan Corona, Cinta untuk Palestina, Jamuan Terindah di Halokah Menggugah, Bagaimana Emak Produktif Menulis, dan juga Getaran-Getaran Cinta Bunda. Masya Allah ya, aktivitas dan karya beliau sudah banyak sekali, sehingga malam ini rugi banget nih kalau kita tidak menyimak dengan baik
apa yang beliau yang akan Bunda Endang sampaikan. Jadi teman-teman gitu kan, bagi mungkin yang tidak berhalangan atau yang memungkinkan, kameranya bisa dibuka ya teman-teman ya. Biar kelihatan nih wajah-wajah cantiknya gitu kan, para solihat solihat, calon istri-istri solihah, eh, sedang belajar nih gimana caranya untuk menuju pernikahan. Karena tadi pernikahan adalah jalan menuju surga. Jadi yang berkenan dan tidak berhalangan ya bisa dibuka kamera zoomnya. Oke, oke, abis ini kita akan langsung ke Bunda Endang ya untuk menyampaikan materi tentang self discovery karena menikah adalah jalan menuju surga. Bagaimana caranya kita untuk mengenali diri sendiri karena yang namanya sebuah pernikahan gitu kan, karena kita harus nanti akan mempunyai suami, bahkan mungkin nanti akan mempunyai anak gitu kan. Jadi kita harus kenal dulu nih sama diri kita sendiri. Karena boro-boro misalkan kita mengenali calon suami atau mengenali suami atau mengenali anak kita, kalau kita sendiri belum kenal sama diri kita sendiri, itu akan bahaya ya teman-teman ya. Malah mungkin akan bikin sebuah pernikahan atau diri kita sendiri itu jadi tidak nyaman. Jadi Bunda, Bunda Endang gitu kan udah siap Bunda untuk menyampaikan materi buat teman-teman malam ini ya. Bunda silahkan Bunda, langsung ke Bunda aja. Baik. Terima kasih Mbak Dini. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Bunda, Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini ya, hari Sabtu ya, mungkin lagi pada libur gitu ya. Kemudian mungkin ada yang beraktivitas di luar ya. Namun alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk hadir ya di malam hari ini di ruangan Zoom. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan waktu ya untuk kita semuanya ya. Kemudian Allah memberikan kesehatan ya pada kita sehingga kita bisa senantiasa melakukan amal-amal kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan untuk teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya sampai pada kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Semoga malam hari ini ya apa yang akan kita pelajari bersama ya senantiasa diberikan kemudahan ya oleh Allah untuk bisa memahami ya dan juga mengamalkan gitu ya kelak gitu ya ketika Allah sudah mempertemukan gitu ya untuk kita semuanya gitu ya yang hari ini yang mungkin masih belum berjumpa ya dengan jodohnya. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Mbak Tini ya Masya Allah ya jadi ini adalah pertemuan kedua kita gitu ya. Kita bertemu kembali ya melanjutkan materi-materi yang sudah pernah kita dapatkan mungkin ya. Dan uh, Masya Allah gitu ya. Tadi katakan Mbak Tini pernikahan itu adalah uh, apa jalan menuju surga gitu ya Masya Allah. Kalau banyak sekali jalan-jalan menuju surga dan Masya Allah salah satunya adalah dengan pernikahan. Bahwasanya dengan kita menikah maka insya Allah
separuh dari agama kita, gitu ya, itu sudah kita dapatkan, tinggal separuhnya lagi kita jalani dengan pasangan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana gitu ya kita kemudian gitu ya, em, kemudian nanti gitu ya bisa eh, melakukan atau bisa mengarungi gitu ya kehidupan rumah tangga kita dengan baik ya. Maka kemudian materi malam hari ini adalah self discovery ya. Jadi materi ini itu eh, materi secara umum gitu ya yang sebenarnya semua orang itu eh, apa ya sangat perlu gitu ya untuk mengetahui materi tentang self discovery. Apalagi kemudian eh, bagi kita gitu ya yang akan menuju ya ke jenjang pernikahan ya karena kita mengenali diri gitu ya sebelum kemudian membangun ya eh, janji suci ya yaitu misakon itu seperti itu. Nah, apa sih gitu ya self discovery itu boleh minta tolong di share ya eh, Mbak Tini untuk materinya. Ya, baik. Jadi teman-teman semuanya ya self discovery ya mungkin kita sebut juga dengan mengenali diri sendiri gitu ya atau disebut juga dengan ma'rifatun nafs gitu ya. Apa sih sebenarnya gitu ya kemudian kenapa sih gitu ya kok kita perlu mengenali diri kita sebelum nanti kemudian kita mengenal pasangan kita ya dalam hal ini ya karena eh, lebih mengerucut gitu ya untuk materi kita yaitu tentang menuju ke komitmen suci nanti insya Allah ya gitu ya. Baik, jadi self discovery ya atau mengenal eh, diri sendiri gitu ya. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali ya dalam kitabnya Kimia As-Sa'adah ya menyatakan bahwa mengenal diri atau ma'rifatun nafs adalah kunci untuk mengenal Allah. Itu. Nah, sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 53 ya di firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan ya eh, di seluruh penjuru dan eh, pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah kepada mereka bahwa Al-Quran itu benar. Jadi eh, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ya memperlihatkan kepada kita gitu ya tentang tanda-tanda kekuasaannya seperti itu dengan bagaimana eh, dalam diri kita saja gitu ya kita eh, ada tangan yang bisa digerak-gerakkan, kemudian jantung kita bisa berdetak gitu ya, kita bisa bernafas gitu ya dan seterusnya ya itu adalah salah satu gitu ya dari eh, sekian banyak itu yang tidak bisa terhitung gitu ya itu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kemudian eh, Imam Al-Ghazali ya beliau mengutip ya satu riwayat ya yang bukan hadis ya tapi sebuah ungkapan yaitu man arafa nafsahu man arafa nafsahu arafa robbahu ya. Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya seperti itu. Jadi eh, ketika kita mengenal diri kita maka eh, kita akan lebih gitu ya mengenal eh, pencipta kita gitu. Jadi Al-Ghazali menganggap ya orang-orang yang merasa mengenali ya dirinya eh, sendiri gitu ya dengan mengatakan saya mengenal diri saya sendiri misalkan ya dengan mengatakan saya punya kaki saya punya tangan gitu ya saya punya apa
ini mulut, saya punya mata gitu ya. Jadi itu gitu ya adalah kalau menurut Al-Ghazali ya itu masih belum ya dikatakan mengenal dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu baru hal-hal yang secara fisik dan baru kita lihat gitu ya, yang bisa kita lihat gitu ya. Maka eh, yang dimaksud dengan ma'rifatun nafs atau self-awareness atau self-discovery itu sangat penting ya bagi kehidupan manusia ya. Karena di situ ada berbagai sifat positif ya yang eh, kita bisa optimalkan dan juga selain sifat positif ada juga sifat negatif gitu ya yang ada pada diri kita gitu ya. Maka ketika kita mengenal gitu ya itu bisa kita hilangkan dari sifat-sifat yang negatif tersebut gitu seperti itu. Eh, ya. Nah, banyak orang gitu ya, banyak orang yang merasa telah mengenali gitu ya dirinya sendiri gitu ya, seperti itu. Tapi eh, apa ternyata gitu ya masih belum cukup ketika kita hanya mengenali fisik kita yang terlihat saja seperti itu. Maka self discovery adalah proses pengenalan yang mendalam, proses pengenalan yang mendalam dan menyeluruh gitu ya, serta perhatian ya, eh, perhatian terhadap diri kita sendiri seperti itu. Jadi terkait dengan apa? Terkait dengan kelebihan, kekurangan, gitu ya, kemudian potensi ya, dan hambatan ya, serta pengaruh lingkungan yang ada seperti itu. Jadi ada seorang dokter ya yang eh, beliau ya melakukan satu research ya, yaitu Dr. Tasya Eurich ya mengatakan bahwasanya dari risetnya itu orang yang mengenal dirinya gitu ya itu akan lebih confident, lebih percaya diri gitu ya dan lebih kreatif seperti itu. Itu orang yang mengenal diri sendiri, mengenal dirinya gitu ya. Nah, eh, dari penelitian Dr. Tasyarik Eurich ini ya, beliau meneliti di satu apa ya tempat bekerja itu seperti itu. Banyak orang yang merasa telah mengenali dirinya sendiri seperti tadi dikatakan juga oleh Al-Ghazali itu ya. Tapi padahal itu ya ternyata eh, mereka itu eh, belum gitu ya. Mereka itu tidak mengenal gitu ya. Dari 95% ya eh, dari riset itu orang yang merasa mengenal dirinya sendiri itu ternyata eh, kenyataannya realnya itu ya itu hanya 15% ya dari mereka yang benar-benar mengenal dirinya sendiri seperti itu. Dari 95 itu 15. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjadi 15% itu gitu ya. Gitu. Jadi eh, maka kemudian kenapa kok hanya 15? Kenapa kok dari 95% itu hanya 15 saja gitu ya. Jadi banyak sekali ternyata orang-orang yang mengalami gagal gitu ya. Eh, gagal mengenal dirinya sendiri seperti itu. Kenapa gitu ya kok gagal eh, mengenal dirinya sendiri gitu ya. Katakan yang pertama itu adalah karena blind spot ya. Jadi kita tidak mungkin mengenali diri kita itu seutuhnya. Ada bagian-bagian dari diri kita yang uh, kita tidak tahu gitu ya. Kalau misalkan secara uh, yang terlihat aja mungkin ya, contoh gampangnya misalkan kita kan uh, bagian-bagian tubuh yang tampak di depan itu bisa kita lihat ya kan. Jadi misalkan tangan kita, mata mata aja kita juga kalau nggak ngaca, nggak ada cermin gitu ya nggak kelihatan ya. Tangan, kaki gitu ya, mungkin perut gitu ya, hidung itu nggak terlihat juga. Nah, eh,
ada hal-hal yang tidak bisa kita kenali, yang tidak bisa kita ketahui. Misalkan tengkuk kita gitu ya, punggung kita itu kan kita tidak tahu gitu ya seperti itu. Jadi eh, maka kemudian di sini karena ada bagian dari tubuh kita yang kita tidak bisa mengenali gitu ya, maka eh, ada orang lain gitu ya yang bisa mengenalkan, bisa mengenali, bisa melihat gitu ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah feel good effect ya. Kita merasa bahagia saat melihat sisi positif pada diri kita ya. Sehingga cenderung fokus hanya melihat hal-hal positif dari diri kita sendiri. Misalnya contohnya begini, kita itu ya eh, apa seneng ya ketika kita sudah bisa melakukan amal soleh misalkan ibadah gitu ya. Aku udah kok sholatnya udah 5 waktu gitu ya. Padahal sebenarnya kan eh, itu ya bahagia gitu ya, tepat waktu gitu ya. Tapi tidak cukup di situ saja kan gitu ya. Bagaimana kemudian kita menambah gitu ya, menambah ibadah-ibadah yang lainnya, misalkan sholat rawatib gitu ya, atau dengan menambah sholat eh, sunnah yang lain, sholat duha, kemudian sholat tahajud gitu ya, dan lain-lainnya itu seperti itu. Atau aku udah bisa kok gitu ya baca Al-Quran gitu ya seperti itu. Tapi sebatas baca Al-Quran aja gitu ya. Udah merasa tadi bahagia gitu ya karena ada sisi positif itu. Padahal kalau digali lebih dalam lagi harusnya kita bisa bukan hanya sekedar banyak kuantitasnya saja, tapi bagaimana bacaan itu juga berkualitas ya. Berarti kita harus belajar lagi dong gitu ya tahsinnya mungkin. Atau kalau tahsinnya udah bagus gitu ya, berarti harus menambah lagi dong apa hafalannya gitu ya. Dan contoh-contoh yang lain ya mungkin teman-teman bisa menggali eh, apa dari poin yang kedua ini. Kemudian poin yang ketiga adalah seseorang itu gagal mengenali diri sendiri karena cult of self ya. Jadi mengkultuskan diri sendiri ya. Akibat dari popularitas yang tercipta ya melalui media sosial gitu ya. Eh, atau melalui geng kita gitu ya. Misalkan kita ada geng gitu ya. Kita punya geng, misalkan satu geng itu kita ada 5 orang atau 6 orang gitu. Dan teman-teman kita itu bilang kalau kita itu hebat gitu ya. Kalau kamu itu hebat, kamu itu pokoknya kamu bisa gitu ya. Akhirnya apa? Kita eh, apa mengkultuskan diri kita sendiri bahwasanya kita itu hebat, kita itu keren gitu ya. eh, merasa yang paling mampu gitu ya, seperti itu. Nah, padahal hanya 5 orang saja gitu ya yang mengatakan itu gitu ya seolah-olah seluruh dunia gitu ya mengatakan seperti itu ya. Nah, itu eh, apa penyebab gitu ya seseorang itu gagal mengenal dirinya sendiri gitu ya. Kemudian eh, apa sih itu ya tadi dari tadi apa sih itu ya kita bicara tentang self discovery sebenarnya apa sih self discovery itu ya jadi self self discovery itu adalah penemuan uh, jati diri ya dengan prosesnya adalah refleksi kemudian eksplorasi dan pertumbuhan diri yang dapat membantu kita ya memperoleh tujuan dan arah hidup yang lebih jelas seperti itu. Jadi eh, itu eh, apa ya definisi gitu ya dari self discovery gitu ya proses refleksi eksplorasi ya dan pertumbuhan diri yang dapat membantu kita ya memperoleh tujuan dan arah arah hidup seperti itu arah hidupnya jadi lebih jelas tujuan hidupnya jadi lebih jelas gitu ya ketika kita menemukan jati diri kita ketika kita mengenali diri kita sendiri seperti itu dan juga dapat mengarah pada hubungan yang lebih baik ya. Kemudian juga pengambil keputusan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah uh, ya
ini ada apa ya, menurut Waterman gitu ya, sebagai bagian dari proses pencarian jati diri itu pada akhirnya kita berupaya untuk mengidentifikasi ya 3 hal ya. Yang pertama adalah potensi pribadi. Jadi eh, kita punya potensi apa sih gitu ya, seperti itu. Jadi kita eh, proses pencarian jati diri tadi, mengenali diri kita itu kita harus tahu itu ya. Kita mencari tahu potensi diri kita itu apa gitu. Yang akhirnya itu kemudian akan berhubungan dengan eh, tujuan hidup kita. Kemudian juga peluang untuk bertindak atas potensi dan eh, tujuan tersebut dalam kehidupan. Contohnya misalkan gitu ya, eh, kita punya potensi apa? Misalkan teman-teman ada punya potensinya di akuntansi misalkan gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui potensi kita, kita seorang ekonom, seorang seorang akuntan gitu ya, maka eh, benar-benar itu sudah kita gali dan memang itu adalah potensi kita, maka itu kemudian ya menjadi bekal gitu ya buat kita gitu ya untuk tadi kemudian kita tahu tujuan hidup kita itu apa gitu ya, diciptakan oleh Allah itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, maka dengan potensi yang ada itu gitu ya, itu bisa uh, kita jadikan bekal ya buat kita ya, bahwasanya tujuan hidup kita, tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah gitu ya. Maka kemudian uh, kayaknya seakan-akan itu kan kehidupan dunia saja ya ketika dalam bekerja gitu ya. Tapi ketika kita niatkan untuk ibadah gitu ya, maka itu bisa. Kemudian dari hasilnya juga gitu ya, kita bisa gunakan untuk apa mendapatkan peluang-peluang kebaikan gitu ya, sehingga uh, itu menjadi value buat kita gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita punya potensi apa? eh Menulis misalkan gitu ya. Nah, maka kita gali ya, oh ternyata potensi saya menulis misalkan gitu ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan menulis itu untuk eh, apa? Menebar kebaikan ya, untuk berdakwah lewat tulisan misalkan itu ya. Nah, di situ kemudian bisa bermanfaat, bisa menjadi amal jariah kita, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu pencarian jati diri kita yang sejati itu mengacu pada proses ya, proses-proses baik yang intuitif. Intuitif itu eh, lawannya ini yang ini beralasan. Jadi kalau intuitif itu, oh kayaknya eh, saya bagusan di sini deh, gitu ya, seperti itu. Sedangkan kalau yang beralasan itu menggunakan alat ukur, gitu ya, seperti itu. Misalkan, gitu ya, saat ini kalau di psikologi kan ada tes-tes minat bakat, ada apa, atau mungkin sekarang ada tes mesin kecerdasan dengan Stephen, gitu ya, dan seterusnya ya, banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang dengannya potensi-potensi pribadi ya yang berhubungan dengan tujuan tersebut ditemukan dan mencapai status ya tujuan-tujuan yang sesuai secara pribadi yang harus diaktualisasikan. Karena itu ya berikutnya itu nah, jati diri seseorang pada dasarnya itu terletak ya di bawah permukaan. Dan tugas kita adalah menemukan, menggali gitu ya, mengenali gitu ya, mengenali potensi diri kita. Gitu. Jadi diri kita itu sebenarnya seperti apa, gitu ya. Kemudian kita memahami ya, setelah itu kemudian itu menjadi pilihan ya, pilihan dalam hidup kita itu. Kenapa? Karena itu ya ada orang-orang yang atau mungkin anak-anak gitu ya. Kalau kita mungkin orang dewasa juga gitu ya. Jadi eh, ada seseorang yang kayaknya dia itu eh,
satu saat gitu ya, dia itu mengikuti ujian ya, kemudian dari ujian itu misalkan ujian matematika gitu ya, misalkan ternyata bagus hasilnya gitu ya. Terus kemudian akhirnya dia ikut kursus sana sini itu selalu akhirnya ikut ujian olimpiade dan lain sebagainya sampai akhirnya kemudian dia menerima penghargaan ya eh, atas prestasinya itu. Tapi ternyata di sisi lain itu ada sesuatu yang kurang gitu ya pada dirinya gitu seperti itu kok kayaknya eh, apa ya bahasanya sekarang passion gitu ya kayaknya bukan passionku gitu ya jadi itu sekedar hanya karena pernah satu saat dia nilainya bagus sehingga dia terus itu ya seperti itu tapi ternyata sebenarnya dia itu kayaknya aku tuh lebih suka di sport misalkan di apa renang misalkan gitu ya, itu lebih enjoy dia gitu ternyata gitu ya atau mungkin di seni misalkan ternyata dia lebih enjoy gitu ya seperti itu jadi nah itu kemudian ya dikatakan oleh Horny ya menyatakan ketika seseorang mengalami kesenjangan besar gitu ya antara kehidupan nyata dan jati dirinya mereka cenderung mengalami rasa keterasingan ya dari diri mereka sendiri. Nah, hal ini tetap berlaku bahkan jika orang tersebut berhasil dalam aktivitas mereka dan menerima penghargaan eksternal ya seperti tadi. Ternyata ada kayak ini kok bukan gue gitu ya sebenarnya gitu ya. Bukan gue banget tapi dia bisa sukses di situ gitu ya seperti itu. Berarti harus digali lagi gitu ya sebenarnya apakah itu atau bukan gitu ya sebenarnya dari potensinya gitu ya dari jati dirinya seperti itu. Nah, berikutnya ya, kalau tadi kita sudah bahas tentang uh, apa sih ya definisi dari self discovery, kemudian kenapa kok orang itu bisa gagal gitu ya. Maka berikutnya adalah apa sih pentingnya ya urgensi self discovery. Pentingnya itu apa sih itu ya? Kok kita apa sampai malam ini kemudian kita membahas gitu ya tentang self discovery gitu ya. Apa sih pentingnya? Pentingannya itu apa gitu ya seperti itu jadi yang pertama adalah memperjelas nilai-nilai Anda memperjelas nilai-nilai kita gitu ya jadi penemuan jati diri itu membantu kita ya membantu teman-teman ya itu untuk bisa mengidentifikasi dan memperjelas nilai-nilai kita ya yang ini merupakan prinsip ya prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Jadi nggak salah gitu ya. Karena oh apa ini nih yang ada pada diri saya itu ini ya seperti itu. Ya, jadi memperjelas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah eh, pentingnya adalah bahwasanya mengenal diri atau self discovery gitu ya atau menemukan jati diri itu ya itu membangun kesadaran diri ya memahami diri sendiri dengan lebih baik ya dapat membantu kita membangun kesadaran diri yang merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi jadi membangun kesadaran diri gitu ya bukan hanya ikut-ikutan gitu ya oh ini loh gitu ya memang diri saya itu seperti ini potensi yang ada pada diri saya itu ini gitu seperti itu jadi kemudian bertumbuh gitu ya bertumbuh dan berkembang ya apa dengan kemampuan yang ada pada diri kita kemudian berikutnya adalah uh, ya jadi uh, pentingnya urgensi dari self discovery adalah identifikasi kekuatan kita ya jadi identifikasi kekuatan teman-teman gitu ya. Jadi dengan penemuan jati diri ini bisa membantu kita mengidentifikasi berbagai kekuatan yang merupakan kualitas dan keterampilan yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai kesuksesan. Jadi kita punya uh, daya lenting gitu ya. Kita menjadi orang yang memiliki daya lenting. Kekuatan kita itu teridentifikasi. Oh, saya itu uh, punya kekuatan di sini, gitu ya. Saya punya kelebihannya di sini, gitu ya. Seperti itu.
Nah, berikutnya adalah selain kekuatan gitu ya, strengths ya, kita juga jadi tahu gitu ya, jadi mengenali tentang kelemahan kita, weakness kita apa gitu ya. Kita punya kelebihan di sisi A, tapi kita punya kekurangan di sisi B gitu. Misalkan contohnya gini, uh, misalkan gini, saya itu sebenarnya gitu ya, di dalam otak saya itu banyak sekali ketika mau menyampaikan gitu ya, mau menyampaikan sesuatu itu udah banyak di otak, nanti sudah terurutkan gitu ya, misalkan sudah urut nih. Nah, tapi ketika kemudian apa namanya, menyampaikan kembali gitu ya, kok ternyata eh, ada ada aja gitu ya yang eh, tidak tersampaikan misalkan. Nah, itu kan eh, menjadi oh, ternyata saya punya kekurangan seperti itu. Terus solusinya apa ya? Berarti harus dicatat gitu ya, supaya ketika menyampaikan itu lebih urut, lebih teratur gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi mengetahui kelebihan dan kelemahan ya. Kemudian yang berikutnya adalah eh, ya, berikutnya adalah ya, pentingnya self discovery ya, pentingnya dari mengenal diri adalah kita bisa menemukan minat ya, minat kita apa gitu ya, menemukan apa yang kita sukai ya, dapat membantu kita memilih jalur jalur karir ya, yang sesuai gitu ya, yang selaras dengan uh, apa minat kita gitu ya, dan nilai-nilai kita gitu. Jadi dalam satu pekerjaan misalkan gitu ya, dalam satu pekerjaan ya, eh kayak tadi gitu ya, ternyata dia sebenarnya itu bukan di matematika loh, tapi dia di hobi, sebenarnya lebih enak di renang gitu ya. Nah, atau mungkin dalam hal pekerjaan ya, eh mungkin dia itu apa, eh jurusannya pertanian gitu, sampai lulus sih gitu ya, mungkin sampai lulus sih gitu ya, tapi ternyata setelah lulus itu nggak terpakai gitu ya. Eh, ini lebih atau mungkin dia terpakai juga itu ya, terpakai juga itu ya, kerja juga itu di situ, tapi kayaknya ada yang sebenarnya bukan ini loh gitu lah. Saya itu sebenarnya lebih ke psikolog misalkan, seperti itu. Ada kan orang-orang yang seperti itu. Saya pernah apa namanya, mendapati klien yang seperti itu gitu ya, seperti itu. Nah, dengan self discovery gitu ya, ya berarti itu bisa menggunakan yang beralasan tadi gitu ya, bukan intuitif tapi yang beralasan dengan alat yang terukur gitu ya, seperti itu. Nah, itu eh, apa, bisa menemukan ini, dengan self discovery itu kita bisa menemukan minat kita, yang kemudian dari situ kemudian kita bisa eh, apa itu. Kemudian berikutnya adalah membangun ketahanan ya. Dengan mengenal diri sendiri ya lebih baik, dapat membantu kita membangun ketahanan dan bangkit kembali ya. Ini, kalau saya eh, pas lemah di sini gitu ya, down di sini bisa gitu ya, karena sudah tahu kelemahannya dan kelebihannya, sehingga lebih mudah bangkit ya, tadi memiliki daya lenting yang kuat gitu ya, tidak tahan banting gitu ya, tidak tidak mudah gitu ya, tidak mudah apa putus asa gitu ya, seperti itu, karena sudah mengetahui kekurangan dan kelebihannya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah eh, meningkatkan kualitas hubungan ya. Penemuan jati diri dapat membantu kita gitu ya, memahami bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita dapat membangun hubungan yang lebih baik ya, terutama ini kalau kita bagaimana ketika kita mengenal diri kita sendiri gitu ya. Eh, oh, misalkan gini, nanti ketika kita sudah apa menikah gitu ya, atau dalam hubungan di pekerjaan, di masyarakat misalkan, kita eh, ketika kita tahu gitu ya kelemahan kita gitu ya, ketika kita tahu diri kita sendiri, itu bisa meningkatkan kualitas hubungan. Kenapa? Misalkan gini, jadi kita bisa meregulasi ya, meregulasi emosi kita gitu kan, meregulasi emosi kita. Kalau kita udah tahu gitu ya, apa
ada sesuatu yang kurang pas gitu ya, kemudian tangan kita udah mulai berkeringat misalkan ya, udah apa suara kita udah bergetar. Nah, ini berarti ada sesuatu. Maka kita sudah tahu akhirnya apa? Kita bisa meregulasi dan akhirnya hubungannya itu tetap baik gitu ya dengan orang lain gitu ya. Kita bisa berinteraksi uh, dengan orang lain itu lebih baik gitu ya. Atau misalkan perempuan gitu ya kalau apa uh, ini kalau apa ya bulan gitu ya. Itu kan biasanya ini ketahuan gitu ya, agak-agak mulai emosi dan lain sebagainya ketika ada tamunya yang mau datang gitu ya. Maka di situ kemudian kalau kita udah tahu gitu ya, maka kita bisa meregulasi dan akhirnya kita bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain itu lebih bagus lagi gitu ya. Oh enggak, oh ini memang saya berarti harus mengatur nih supaya diregulasi supaya enggak marah gitu dan sebagainya itu. Kemudian make better decision ya, membuat keputusan yang lebih baik ya, dengan memahami diri sendiri dengan lebih baik dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, yang selaras dan selaras dengan nilai dan tujuan kita. Jadi nggak ngasal gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu tentang diri kita. Oh, karena saya begini, deh, jadi saya keputusannya ambil keputusan yang ini, ya, seperti itu. Jadi sudah tahu dirinya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ya, jadi dengan mengetahui ya pentingnya self discovery itu ya, karena kita bisa mengembangkan rasa akan tujuan ya. Penemuan jati diri dapat membantu kita memiliki rasa akan tujuan yang dapat memberikan motivasi dan arahan dalam hidup. Jadi uh, udah sudah tahu uh, rasanya itu ya. Jadi tujuan kita itu oh nanti itu begini loh gitu. Tujuan kita apa? Misalkan eh apa bekerja misalkan gitu ya. Atau ketika memilih pasangan misalkan ya. Eh, kita sudah tahu rasanya eh bahwasanya sebuah pernikahan itu kan tujuannya adalah untuk tadi menuju surganya Allah, kemudian bahwasanya pernikahan itu adalah separuh dari agama, bahwasanya pernikahan itu untuk mendapatkan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu sudah kemudian kita sudah bisa mengembangkan rasa di situ gitu ya, dengan mengenal ya pentingnya mandiri seperti itu. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan ya, dengan pentingnya mengenal diri adalah meningkatkan kesejahteraan. Penemuan jati diri dapat meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan ya, dengan membantu kita membangun rasa percaya diri ya. Jadi orang yang mengenal diri sendiri itu dia akan lebih percaya diri ya. Kemudian mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Juga lihat nggak, orang itu sebenarnya dia punya potensi, sebenarnya dia itu punya potensi di situ, tapi karena dia belum tahu, belum mengenali dirinya gitu ya, akhirnya apa? Tidak bisa tampil percaya diri, takut ini takut itu gitu ya. Karena belum tahu bahwa terlempar jaringannya kurang bagus. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu pentingnya dari self discovery, pentingnya mengenal diri, maka kemudian eh,
agar kita mengenal diri sendiri ya, itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama ambil keputusan untuk mengenali diri sendiri. Maksudnya adalah ambil keputusan pentingnya untuk mengenali diri kita. Putuskan untuk menemukan kebenaran tentang diri kita sepahit apapun, ya, sepahit apapun rasanya. Kemudian pertimbangkan untuk mengenali diri kita secara internal maupun eksternal. Jadi ambil keputusan, oh ternyata saya itu punya kelebihan ini, berarti saya harus melakukan ini. Saya punya kekurangan ini, ya kita tahu kekurangan itu gitu ya. Ya apa ya istilahnya itu, tidak denial gitu ya. Jadi apa, enggak kok ini, kok enggak ini nih gitu ya, seperti itu. Jadi ya udah kalau itu memang kekurangan kita gitu kan, seperti itu. Kita akui bahwasanya itu memang apa eh, terjadi pada diri kita gitu ya, ada pada diri kita ya, seperti itu. Tapi kemudian bagaimana kemudian kita bisa mengambil keputusan gitu ya, eh, dan pertimbangkan untuk mengenal diri sendiri secara internal dan maupun eksternal ya. Selain dari kita, kita juga bisa meminta orang lain ya, meminta orang lain untuk uh, menilai kita gitu ya, meminta orang lain untuk menilai kita. Tentunya kepada orang yang tepat gitu ya, seperti itu. Jadi pada orang yang tepat yang memang paham gitu ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini ya, dapatkan feedback dari orang lain ya. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui dari diri kita sendiri ya. Ada hal-hal yang bisa lebih jelas ya. Tadi karena blind spot kita gitu kan, kita tidak tahu keseluruhan dari kita gitu ya. Maka kemudian ada hal-hal yang bisa lebih jelas dilihat oleh orang lain daripada diri kita sendiri ya. Maka kemudian kita perlu gitu ya, agar mengenal diri itu kita perlu feedback dari orang lain ya. Misalkan contohnya apa? Kalau kita mau minta feedback ya, dari orang lain ya, eh, misalkan kalau saya misalkan menulis gitu ya, maka ya minta feedbacknya ya kepada orang yang paham tentang kepenulisan gitu dan seperti itu. Jadi kurang apa nih gitu ya, seperti itu. Jadi meminta eh, ini apa, masukan gitu ya, seperti itu. Nah, pengalaman itu sering menciptakan kepercayaan diri ya, yang semu ya, tentang kemampuan diri sehingga kita akhirnya berhenti belajar. Udahlah. Sepertinya jaringan Bu Endang kurang bagus, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Belum ada suaranya Bu Endang. Nah, ini. Ini terlempar lagi ya.
Baik itu ya. Kita lanjutkan ya, mohon maaf. Yang ketiga ya, agar mengenal diri. Yang ketiga adalah melakukan introspeksi ya, melakukan introspeksi diri secara tepat ya. Caranya adalah dengan go wide ya, bukan go deep gitu. Jadi go wide itu meluas ya. Kalau go deep itu mendalam ya. Jadi kalau go deep itu eh, terlalu banyak bertanya tentang mengapa ya. Sementara kalau go wide itu banyak bertanya tentang apa ya. Contohnya misalkan gitu ya, dalam sebuah eh, rumah tangga misalkan gitu ya. Jadi eh, dalam sebuah rumah tangga misalnya eh, si suami misalkan ya, si suami tuh ini nih yang terjeleknya gitu ya. Si suami ini sukanya ini apa, banting-banting gitu ya, banting-banting sesuatu itu ya. Sementara eh, si istrinya ini suka teriak keras atau kebalikannya gitu ya, seperti itu. Nah, maka ketika eh, terjadi gitu ya seperti ini, maka caranya adalah dengan bukan go deep tapi go wide gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bukan mengapa kok kamu teriak, mengapa kok kamu apa namanya banting-banting atau apa yang lainnya misalkan gitu ya. Eh, maka eh, menggunakan yang go wide yaitu dengan pertanyaan apa gitu ya. Apa yang solusinya itu apa gitu ya. Ketika kita ternyata kan misalkan dia punya kebiasaan suka teriak-teriak gitu ya ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan misalkan. Satunya eh, satunya suka tadi gitu ya, kayak gitu Mbak. Maka bagaimana bukan mengapa sih kamu kok gitu, tapi apa sih itu ya solusinya ketika kamu gitu ya eh, apa eh, ada sesuatu yang eh, tidak sesuai gitu ya pada diri kita ya, maka kemudian kita melakukan introspeksi apa nih solusinya apa ya, bukan melulu mengapa tapi lebih kepada apa ya, meluas sehingga mendapatkan solusi ya, seperti itu eh, apa, karena kalau terlalu banyak bertanya tentang mengapa, mengapa sih kamu begini, mengapa kamu begini, gitu ya, seperti itu. Akhirnya apa? Eh, itu menghasilkan pembenaran di balik pikiran ya, perasaan dan perilaku kita ya. Cara yang kutip itu eh, tidak tepat gitu ya untuk introspeksi diri gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu pada diri kita gitu ya, supaya kita mengenal kita, maka kita menggunakan go wide, menggunakan yang meluas, yaitu apa sih gitu ya, yang bisa kita lakukan. Solusinya itu apa ya, ketika ada kesalahan pada diri diri kita. Gitu. Evaluasinya itu dengan apa gitu ya. Ya. Berikutnya adalah eh, untuk mengenali eh, diri sendiri itu butuh proses. Nah, prosesnya itu apa gitu ya? Dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang Ya,
kembali terlempar ya Bunda Endangnya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat ya. Sambil kita tunggu Bunda Endang. Kita masih sambil nunggu Bunda Endang ya teman-teman. Jadi karena tema kita malam ini adalah self discovery, mungkin ada teman-teman yang udah kenal nih siapa dirinya sendiri atau tentang apa yang mengenal lebih mendalam tentang dirinya sendiri gitu kan, nggak cuma sekadar kenal nama, karena semua orang kayaknya kalau ditanya eh, tahu kita mengenal nama kita sendiri, cuman kita udah kenal diri kita secara lebih mendalam nggak sih gitu. Nah, ini kayaknya sudah masuk lagi Bu Endang, Bunda Endangnya. Atas nama saya kasih. Nah, ini sudah masuk Bunda. Ya, baik. Mohon maaf ya teman-teman. eh, Terlempar-lempar ya. Baik, kita eh, lanjutkan ya. Proses dari apa self discovery ya. Jadi prosesnya itu menurut Imam Al-Ghazali ya, beliau mengatakan pertanyaan yang mendasar ya untuk mengenali diri itu adalah apa ya. Eh, Apa dan siapa saya. Jadi eh, siapa sih diri kita gitu ya. Ya. Kemudian kita itu siapa gitu ya. Kemudian apa Allah itu menciptakan kita itu eh, dari apa gitu ya, dari mana? Apa Allah itu menciptakan kita itu tujuannya apa gitu, seperti itu. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan em, yang mendasar gitu ya. Kemudian yang membuat kita bahagia itu apa, yang membuat kita sengsara itu apa gitu ya. Itu prosesnya itu seperti itu, proses mengenal diri ya. Eh, untuk mengetahui ya, menemukan jati diri kita. Seperti itu. Eh, Kita harus mengenali dan mengerti bahwasannya apapun yang terjadi pada diri kita, gitu ya, semua itu adalah ada intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ujuk-ujuk itu karena kehebatan kita, bukan gitu ya. Tapi semuanya itu eh, yang terjadi pada diri kita ya, kelebihan kita itu adalah karena intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian eh, ya, kemudian kita mengenali dan mengerti bahwa eh,
semua yang ada pada diri kita tentang detak jantung kita, kemudian denyut nadi, gitu ya, tarikan nafas dan kemudian dalam aliran darah kita, gitu ya, lintasan-lintasan pikiran, gitu ya, eh, semuanya itu adalah ada intervensi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan yang semuanya itu. Gitu. Itu yang harus ya kita lakukan gitu ya. Itu proses dari self discovery ya. Berikutnya adalah uh, ya pernah satu saat gitu ya uh, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ya masih ada. Soalnya tadi saya ngobrol lama ternyata terlempar. Oke, ya baik. Jadi apa? Pernah tuh satu saat Khalifah Umar bin Khattab itu ya pernah mendatangi sahabat ya yang lain yaitu Huzaifah ya. Kemudian Umar bin Khattab ya menanyakan kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, apakah engkau melihat adanya kemunafikan dalam diriku? Di proses yang berikutnya itu menanyakan pada orang lain ya. Kemudian Huzaifah mengatakan tidak ada wahai Amirul Mukminin. Kemudian Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan pada Huzaifah, jangan engkau sungkan ya untuk mengatakannya, kata Umar gitu. Terus akhirnya kata Huzaifah, sungguh tidak ada gitu ya, hanya saja itu ternyata ngomong juga akhirnya gitu ya Huzaifah bilang hanya saja engkau masih menyimpan dua setel pakaian. Satu engkau pergunakan pada musim dingin dan satu engkau gunakan pada musim panas. Ya. Kemudian mendengar penjelasan tersebut itu ya eh, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menyedekahkan yang satu setel pakaian yang masih disimpannya. Walau sebenarnya itu kan eh, apa Huzaifah itu tidak menyebut itu eh, apa ya, nggak minta, nggak ini gitu ya, hanya itu seperti itu sebagai tanda adanya eh, tidak menyebut itu adalah satu kemunafikan gitu ya dalam diri umat. Tapi masya Allah itu ya luar biasa itu ya para sahabat ya ketika hanya begitu saja gitu ya itu sudah eh, apa memahami gitu ya, oh dia sudah melakukan itu. Seperti itu. Nah, apa sih poin penting ya? Poin penting ya kita dari tadi gitu kan udah bahas gitu ya tentang uh, self discovery ya. Poin pentingnya adalah poin penting self discovery adalah ada dua yaitu value dan orientasi. Value-nya apa sih gitu ya? Uh, Poin pentingnya adalah tentang visi kehidupan. Kita harus memiliki visi kehidupan. Visi kehidupan eh, sekarang maupun visi kehidupan nanti ketika kita membangun janji suci, ketika kita menemukan pasangan kita, ketika kita menikah gitu ya. Visi hidup kita itu apa? Tujuan hidup kita itu apa? Kemudian motivasinya apa sih gitu ya? Dan kemudian eh, kita apa? Oh, akhirnya menemukan gitu ya jati dirinya seperti itu. Apa orientasinya itu ada dua hal yaitu misi apa yang harus kita lakukan ya supaya visi kehidupan kita itu uh, bisa kita uh, dapatkan gitu ya. Kemudian apa sih yang menjadi uh, apa namanya uh, memandu gitu ya, memandu kita gitu ya untuk menuju arah ke sana. Itu poin pentingnya. Nah, kemudian berikutnya itu bisa kita lakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan basic ya untuk diri kita ya, untuk mengenal diri kita, self discovery gitu ya.
Yang pertama adalah menurutmu gitu ya, semengerti apa sih kamu tentang konsep akidah, tadi tentang visi hidup ya. Kita tuh sudah sejauh mana sih? Kita tuh sudah mengerti apa sih tentang konsep akidah itu gitu ya. Tentang tauhid itu, tentang iman gitu ya. Terus semengerti apa, sepaham apa. Terus kemudian kita balikin lagi. Sekuat apa sih iman kita? Kondisi iman kita itu masih rapuh kah? Atau kondisi keimanan kita itu sudah pertengahan atau sudah mulai menguat? Gitu. Itu tanyakan pada diri kita. Seberapa sih keimanan kita? Kemudian yang kedua adalah, menurutmu mengerti apa sih kamu tentang konsep ibadah? Tentang konsep ibadah. Menurutmu sebagus apa kondisi ibadahmu? Tadi kalau akidahnya, apakah kita masih percaya dengan hal-hal yang eh, apa namanya mistik, hal-hal yang bisa meragukan akidah kita, gitu ya? Apakah kita sudah yakin ya dengan bahwasanya jodoh itu di tangan Allah? Apakah kita sudah yakin bahwasanya rezeki itu di tangan Allah ya, dan seterusnya. Kemudian ibadah, konsep ibadah. Seperti apa sih kamu tentang konsep ibadah gitu ya? Menurutmu sudah sebagus apa kondisi ibadahmu? Gitu. Konsep ibadah, bahwasanya ibadah itu kan setiap tarikan nafas di setiap aktivitas yang kita niatkan untuk Allah itu adalah dinilai sebagai ibadah. Nah, sejauh ini gitu ya, ibadah kita seperti apa sih kondisi ibadah kita? Baik-baik saja kah? Gitu ya, seperti itu. Dengan waktu yang 24 jam itu, dengan pekerjaan yang bejibun gitu ya, dengan aktivitas yang luar biasa, halo ibadah kita sampai mana? Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurutmu mengerti apa kamu tentang konsep akhlak atau adab? Akhlak kita seperti apa? Akhlak yang baik itu seperti apa sih? Akhlak Islami, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada pasangan nanti gitu ya. Itu seperti apa? Ya. Sebagus apa akhlak kita, adab kita ya pada orang tua misalkan ya. Pada guru kita, seperti apa adab kita, akhlak kita gitu ya. Kemudian berikutnya pertanyaan basicnya adalah, menurutmu semengerti apa kamu tentang konsep penjagaan kesehatan? Nah, sehat itu apa? Menurut kita konsep kesehatan seperti apa sih gitu ya? Eh, dan saat ini apakah kondisi kita sehat gitu ya? Sepenting apa sehat itu sehingga kita harus menjaga kebugaran, harus kita pola makan gitu ya dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Itu kita tanyakan. Kemudian berikutnya adalah bertanya pada diri kita, menurutmu mengerti apa kamu tentang konsep pemenuhan kebutuhan akal? Ya. Menurutmu sebagus apa kondisi isi pikiranmu? Ya. Secinta apa dirimu terhadap ilmu? Jadi konsep, kan ada makanan otak pikiran, ada makanan ruhiyah, ada makanan jasad gitu kan. Makanan jasad tadi gitu ya, pola hidup kita, makan kita apa, harus makan yang sehat ya, bergizi gitu kan. Kemudian ruhnya apa gitu ya, ya tadi ibadahnya gitu kan. Bagaimana tilawah kita, bacaan Al-Quran kita, bagaimana puasa kita, bagaimana sedekah kita dan seterusnya gitu kan. Nah kemudian berikutnya adalah ini, makanan otak, makanan pikiran gitu ya. Apakah kita itu suka membaca buku-buku Islam atau buku-buku pengetahuan lainnya gitu ya, yang itu bisa meningkatkan keimanan kita. Sejauh ini seperti apa sih gitu ya? Apakah kita uh, masih minim literasi kah gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya juga kita bertanya pada diri kita ya, menurutmu semengerti apakah tentang kesungguhan dalam menjalani kehidupan? Menurutmu sesungguh-sungguh apa dirimu dalam mencapai satu tujuan? Mudah menyerah kah? Ah udahlah, udah capek gitu misalkan gitu ya. Cita-citanya ditinggalkan gitu ya, menjalin kehidupannya itu be aja gitu ya. Apakah seperti itu? Atau kita termasuk orang yang gigih gitu ya, mencapai satu tujuan gitu ya. Kita punya apa, cita-cita apa gitu ya. Kita segigih apa gitu ya untuk mencapai tujuan kita.
oh saya harus selesai nih eh, program S2 saya misalkan gitu ya. Oh, saya harus ikut ini nih gitu ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian eh, berikutnya adalah eh, menurutmu semengerti apa kamu tentang konsep manajemen waktu? Ya. Konsep manajemen waktu. Menurutmu sebagus apa pengelolaan waktu dalam kehidupanmu? Apakah mengalir saja atau kita apa namanya eh, sudah ada jadwal gitu ya? Sudah ada jadwal, sudah eh, sudah bisa memanage waktu dengan baik. Oh jam segini kita melakukan ini gitu ya. Eh, apa sudah teratur gitu ya seperti itu, memanage waktunya. Apakah sudah seperti itu? Kemudian menurutmu semengerti apa kamu tentang keteraturan dan kerapian? Menurutmu seteratur dan serapi apa dirimu? Apakah kita sudah rapi dengan diri kita, gitu ya? Pakaian kita, ya, tempat tidur kita, di kamar mandi kita, gitu ya. Apakah sudah rapi, gitu ya? Sudah teratur, gitu ya? Sudah uh, apa masih acak adul, gitu ya. Kemudian pendirian ekonomi. Menurutmu semandiri apa dirimu dalam sisi ekonomi? Ya. Walaupun perempuan gitu ya, tapi kita bisa mengukur di sini, bisa menanyakan pada diri kita, apakah kita sudah mandiri? Konsep ekonomi itu, kemandirian ekonomi itu apakah kita sudah paham gitu ya, seperti itu. Kemudian, eh, menurutmu seperti apa kamu tentang kontribusi? Jadi dari apa kemandirian ekonomi itu kan kita akhirnya bisa berkontribusi gitu ya untuk kebaikan gitu ya. Bisa berzakat, profesi gitu ya, bisa charity gitu ya dan seterusnya gitu ya. Kemudian menurutmu sebagus apa kontribusimu bagi orang-orang yang ada di sekitarmu? Seperti itu. Apakah kita cuek aja atau punya kontribusi ya, yang mulai berbagi dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya pertanyaan basicnya adalah ini banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab gitu ya untuk mengetahui diri kita itu seperti apa. Menurutmu semengerti apa kamu tentang konsep pernikahan dan konsep berumah tangga? Apakah kita sudah tahu konsep pernikahan itu seperti apa gitu ya? Menurutmu sepenting apa sih menikah itu? Ah udahlah nggak usah capek gitu ya. Udah nungguin lama misalkan nggak kunjung-kunjung datang misalkan gitu ya sampai usia udah segini gitu ya. Nah kita tanyakan itu ya, sepenting apa sih menikah itu dan rumah tangga gitu ya. Kalau tadi dibilang Mbak Tini jalan menuju surga gitu ya, seperti itu. Sejauh mana kita memahami? Kemudian menurutmu semengerti apa kamu tentang kehadiran anak dalam pernikahan? Ya, seperti apa sih itu ya? Kita uh, memiliki anak dalam pernikahan ya dan sesiap apa ya kita memiliki anak. Nah, itu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kemudian menurutmu mengerti apa kamu tentang konsep pembagian peran suami dan istri dalam hidup rumah tangga? Jadi sudah tahu itu ya peran-perannya itu ya. Kemudian menurutmu sesiap apa dirimu menjalankan peran rumah tangga tersebut? Kita tanyakan pada diri kita. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah, menurutmu semengerti apa kamu tentang keluarga, ya, terutama bagi laki-laki ya. Menurutmu sesiap apa kamu mencukupi kata kerja, ya, gitu. Ya. Apakah kita sudah paham soal itu? Kemudian apakah kita sudah siap, gitu ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentang eh, tentang saya masih ada ya. Halo, tes.
Masih ada kan? Oh, masih ya? Oh, Masya Allah. Saya kira terpental saya. Oke, berikutnya adalah mengerti apa kamu tentang konsep komunikasi dalam kehidupan keluarga. Apakah kita sudah eh, paham tentang komunikasi gitu ya dalam berkeluarga? Apakah kita sudah siap ya? Sesiap apa gitu ya? eh, Terbuka apa ya dirimu menjalani komunikasi dengan pasangan nanti, dengan eh, apa keluarga pasangan ya. Kemudian semengerti apa kamu tentang konsep musyawarah ya dalam kehidupan keluarga. Menurutmu siap dan terbuka apa dirimu menjalani musyawarah bersama pasangan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah semengerti apa kamu tentang konsep suami sebagai kawal, suami sebagai pemimpin ya. Menurutmu sebagai laki-laki, siap apa ini untuk laki-laki ya dirimu menjalankan peran sebagai kawam. Kalau sebagai istri, itu sebagai robatul bait ya. Konsep tentang perempuan sebagai robatul bait itu seperti apa? Apakah kita sudah siap menjalankan peran sebagai seorang istri, sebagai robatul bait? Ya. Kemudian pertanyaan basic berikutnya adalah uh, menurutmu gitu ya. Semengerti apa kamu tentang konsep bukan, udah lanjut aja. Berikutnya adalah eh, manajemen konflik ya, tentang eh, manajemen konflik. Jadi menurutmu semengerti apa gitu ya eh, kamu tentang manajemen konflik dalam rumah tangga? Sesiap apa kita eh, mengelola konflik dalam berumah tangga? Kemudian seperti apa kamu tentang perbedaan laki-laki dan perempuan? Sesiap apa kita menghadapi perbedaan tersebut? Kita sebagai seorang perempuan, apakah sudah siap ya menghadapi laki-laki yang kelak menjadi pasangan kita? Kemudian menurutmu semengerti apa kamu tentang konsep birrul walidain? Menurutmu sesiap apa dirimu untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuamu? Kemudian berikutnya adalah semengerti apa kamu tentang konsep berbakti kepada mertua. Menurutmu sesiap apa gitu ya dirimu selalu berbakti kepada mertua. Kemudian sesiap apa apakah kita sudah mengerti tentang konsep parenting ya. Menurutmu sesiap apa gitu ya dirimu itu melakukan pendidikan ya parenting, pendidikan anak. Itu kita ditanyakan pada diri kita gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan basic ya yang bisa kita lakukan ya eh, kepada diri kita gitu ya eh, apa untuk mengetahui ya sejauh mana itu ya kesiapan kita seperti apa sih gitu ya diri kita gitu ya. Gitu. Kemudian tentang manajemen kalau tadi kan pertanyaan basic ya. Halo tes ya ada. Ya, kalau tadi kan pertanyaan basic ya, kemudian adalah berikutnya adalah tentang manajemen ya, tentang manajemen. Bagaimana apa menurutmu semengerti apa tentang manajemen emosi? Bagaimana ketika eh, emosi itu datang gitu ya, apakah kita bisa meregulasi, kita bisa mengelola gitu ya. Ketika kita harusnya sudah bisa memvalidasi ya emosi kita. Tadi yang saya ceritakan ketika tangan kita sudah bergetar, tangan kita berkeringat gitu ya, atau apa namanya eh, kita sudah mengenali diri kita. Oh, pada saat ini kita sedang emosi nih. Bagaimana kemudian kita bisa meregulasi emosi tersebut gitu ya. Kemudian menurutmu semengerti apa kamu tentang pengendalian impuls ya? Menurutmu siap apa dirimu untuk mengendalikan impuls dalam dirimu gitu ya? Kemudian semengerti apa kamu tentang konsep delay of gratification gitu. Jadi memuaskan diri sesaat gitu ya. Menurutmu sesiap apa dirimu untuk menerapkan delay of gratification gitu ya dalam kehidupan. Jadi apakah kita sudah bisa ya menahan gitu ya, menahan diri ya untuk mendapatkan kesenangan gitu ya yang itu hanya sesaat saja ya. Delay of gratification gitu.
Menurutmu seperti apa kamu tentang luka pengasuhan? Ya. Menurutmu apakah dalam dirimu mengalami luka pengasuhan? Nah, kita harus tahu itu ya, mengenali diri kita itu ya. Oh, apakah diri kita ini eh, di dalam diri kita ini ada luka pengasuhan? Gitu. Nah, kalau sudah tahu, oh ternyata ada luka pengasuhan gitu ya pada diri kita gitu ya. Mungkin dulu dicuekin sama orang tuanya atau apa gitu ya. Ada luka lah pokoknya dalam pengasuhan gitu ya. Maka eh, sesiap apa ya kita eh, menyembuhkan luka pengasuhan itu sebelum nanti kemudian kita membangun komitmen suci gitu ya. Kita berumah tangga gitu ya. Harus tuntas gitu kan luka pengasuhan ini. Kemudian menurutmu seperti apa kamu tentang forgiven ya? Eh, Sesiap apa dirimu untuk memaafkan diri sendiri dan pasangan? Apakah kita sudah siap gitu ya dengan memaafkan diri kita, memaafkan pasangan, atau kita masih mau menang sendiri gitu ya seperti itu? Karena itu beda dari satu kepala ya kemudian menjadi dua kepala. Yang tadinya sendiri kemudian bersama dengan anaknya mertua gitu ya seperti itu. Kemudian manajemen berikutnya adalah eh, menurutmu semengerti apa kamu tentang potensi kekuatan yang kamu miliki? Menurutmu sesiap apa dirimu untuk mengoptimalkan kekuatan tersebut ya, dalam kehidupanmu? Maka kita sudah tahu potensi kita, ya, kelebihan kita apa. Ya. Kemudian semengerti apa kamu tentang kelemahan dan sebaliknya. Dan semengerti apa kamu tentang peluang yang kamu miliki. Sesiap apa untuk menangkap peluang itu dengan untuk keberhasilan kehidupanmu. Karena kan eh, ke depan itu ya akan berbeda gitu kan dari sendiri kemudian menjadi berdua itu akan berbeda. Kemudian menurutmu semua tantangan yang kamu hadapi, sesiap apakah kita gitu ya menghadapi tantangan tersebut? Ya, baik. Sedikit lagi ya, kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah eh, ya manajemen berikutnya adalah tentang konsep sinergi dan kolaborasi ya dalam berumah tangga ya. Menurutmu sesiap apa dirimu untuk bersinergi dan berkolaborasi ya positif dengan pasangan ya dalam menjalani kehidupan. Kemudian semengerti apa tentang potensi kejahatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sesiap apa itu ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, pada dasarnya pasangan itu kan bukan lawan itu ya, tapi yang menjadi kawan ya buat kita. Menurutmu semengerti apa kamu tentang bahasa cinta? Love language-nya kita itu apa? Gitu. Dari 5 ya, five love language itu kita masuk yang mana? Nah, apakah kita sudah uh, siap menerima dan memberi cinta kepada pasangan kita? Kemudian semengerti apa kita tentang kesetiaan? Sesiap apa sih ya kita menjaga kesetiaan gitu ya dalam kehidupan pernikahan. Karena pada saat ini yang terjadi di luar sana banyak sekali gitu kan ya apa namanya naudzubillah ya perselingkuhan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, semampu apa, sekuat apa gitu ya. Nah, kemudian setelah manajemen maka kita apa kepada diri kita, pribadi kita ya, yang perlu kita tanyakan adalah apa sih hobi kita, kesenangan kita. Kesenangan itu apa, hobimu itu apa. Kemudian apa yang kamu senangi, apa yang tidak kamu senangi, penyakit apa yang kamu miliki, olahraga apa yang kamu sukai, ya, seni apa yang kamu sukai, bacaan apa yang kamu sukai, makanan minuman apa yang kamu sukai, warna apa yang kamu sukai, gitu ya. Apa saja yang ingin kamu lakukan di tahun ini, ya, pengen jalan-jalan kemana, pengen memiliki eh, apa barang apa aja gitu ya. Eh, Kemudian apakah kamu ingin melanjutkan studi gitu ya? Kapan, di mana gitu ya? Kemudian apakah kamu ingin
bekerja, ya bekerja di mana, gitu ya. Eh, Kemudian nanti ya kamu ingin menetap di mana bersama keluarga setelah menikah, gitu ya. Kemudian kamu ingin memiliki berapa anak setelah menikah, kamu ingin melaksanakan haji atau umroh kapan, gitu ya. Eh, apakah eh, kamu sudah bisa memasak, masakan apa yang bisa kamu buat, gitu ya. Apakah kamu bisa mencuci pakaian, gitu ya. Bisa mengepel, bisa membersihkan rumah, halaman, dan seterusnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah pengalaman, ya. Ya, sedikit lagi nih ya, pengalaman ya. Bertanya pada diri sendiri ya, pengalaman Kita sebentar lagi ya teman-teman, ini sepertinya Bunda Endang kembali terlempar. Jadi kalau udah ada yang pertanyaan bisa disiapkan pertanyaannya. Tadi kita udah dijelaskan tentang uh, self discovery, bagaimana caranya kita untuk mengenal diri sendiri, urgensinya apa untuk mengenal diri sendiri, caranya apa, caranya bagaimana gitu kan. Dan juga hal-hal apa saja sih yang bikin kita gagal untuk mengenali diri sendiri, terus caranya gimana untuk kita bisa mengenali diri sendiri, itu tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Endang. Kita tunggu sebentar lagi Bunda Endang untuk bergabung untuk setelah ini kita sharing atau diskusi kalau ada yang mau dipertanyakan. Jadi menarik sekali ya tema kali ini tuh, karena kadang tanpa kita sadari itu kita nggak kenal, kita belum terlalu kenal diri kita sendiri itu siapa, potensi diri kita tuh apa. Nah, ini sudah bergabung lagi Bunda Endang. Ya. Masih belum ini Bunda mikrofonnya, suaranya. oke, mohon maaf ya. Terdengar ya? Ya, kita lanjutkan. Ada dua slide lagi ya yang perlu kita bahas, yaitu tentang pengalaman tadi ya. Eh, Setelah pengalaman ya yang terjadi ya, yang berkesan itu apa? Apakah yang menyenangkan atau yang menyedihkan, gitu ya. Kemudian pengaruhnya itu negatif ya. Jika negatif, bagaimana mengatasinya ya. Jika positif, kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya pengalaman-pengalaman yang positif itu ya. Dan berikutnya adalah tentang uh, keluarga, gitu ya. Bertanya kepada diri kita, gitu ya, bagaimana kondisi hubungan kita dengan keluarga kita. Apakah baik-baik saja ya dengan orang tua kita, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakek, nenek, kakak, adik, gitu, dan seterusnya. Apakah kamu merasa hangat, gitu ya, dengan keluarga, merasa dekat, merasa nyaman, merasa bahagia, merasa bangga, atau justru terluka, atau berduka, ya, ada kecewa mungkin dengan keluarga kita, eh, dan seterusnya ya. Apakah itu kondisi, apakah itu kondisi keluargamu berpengaruh dalam kehidupanmu saat ini? Apa bentuk pengaruhnya? Jika berpengaruh negatif, bagaimana kamu mengatasi hal itu? Jika positif, bagaimana kemudian kita mengoptimalkan, ya, seperti itu. Ya, yang terakhir adalah untuk diri kita ya, eh, tanyakan ya eh, kepada orang tua, teman atau saudara ya, teman dekat kita, saudara kita tentang kita. Apa sih ya, kita tanya ke orang tua kita, kelebihan kita itu apa, kemudian kekurangan kita itu apa, gitu ya, sifat yang unik dari kita itu apa, gitu ya, kemudian kebiasaan baik kita itu apa, ya misalkan apa kebiasaan baiknya suka ngasih itu ya, misalkan itu ya, suka memberi, suka apa menyenangkan gitu ya. Terus kemudian kebiasaan buruknya itu apa gitu ya. Hal yang menyenangkan eh, kita itu apa gitu ya, seperti itu. Dan eh, hal apa yang tidak menyenangkan. Itu eh, beberapa hal gitu ya yang eh,
menjadi awalan ya buat kita, yaitu self discovery, mengenal diri kita sebelum kemudian nanti untuk menjawab pertanyaan tadi kan kita akhirnya eh, bisa belajar berikutnya bagaimana kemudian ketika apa namanya menjawab tadi akidah kita belum, ibadah kita belum, kemudian bagaimana dengan konsep pernikahan ternyata kita belum paham, ya kita belajar akhirnya setelah kita mengenal diri kita gitu ya, lebih banyak tentang diri kita, akhirnya kita eh, melakukan proses belajar ya, belajar kemudian meningkatkan juga ya eh, apa pemahaman dan keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu kemudian Allah eh, mendatangkan gitu ya jodoh kita. Demikian mungkin semoga eh, bisa mengingatkan kembali ya pada diri kita dan semoga kita semuanya bisa mengenal ya diri kita sendiri ya sehingga kita dengan mengenal diri kita kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu ada intervensi dari Allah. Dengan mengenal diri kita gitu ya, kita akan siap gitu ya eh, mengenal orang lain. Nah, ada pertanyaan itu begini, gimana cara gimana caranya gitu ya kita tahu bahwasanya pasangan kita itu eh, sudah mengenal dirinya gitu ya seperti itu. Jadi ya supaya ya kita itu tadi karena ternyata self discovery itu ilmu yang sebenarnya harus dipelajari oleh semua orang gitu ya. Sehingga kalau semuanya itu mempelajari gitu ya, maka dia akan apa karena sudah mengenal dirinya gitu ya. Ketika dengan orang lain itu dia tidak apa mengatakan kalau saya itu begini, bukan kamu sih begitu, bukan gitu. Tapi saya itu orangnya begini loh, begini. Jadi lebih lebih kepada dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Gitu. Itu mungkin semoga bermanfaat ya Mbak ini dan teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Alhamdulillah para pelaku dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Bunda Endang atas materinya ya tentang self discovery. Menarik sekali ya tema kita kali ini tentang mengenal diri sendiri ya self discovery untuk karena tadi kata Bunda kalau kita mengenal diri kita sendiri maka kita juga akan mengenal Allah lebih baik. Dengan kita mengenal diri kita sendiri kita akan juga lebih mudah mengenal orang lain gitu kan. Terutama juga mengenal pasangan kita, calon pasangan kita, keluarga kita yang lain. Nah, jadi eh, tadi ya urgensinya kita mengenal diri sendiri, gitu kan. Terus kita juga ternyata harus bertanya nih, bertanya kepada diri sendiri, bertanya juga kepada orang lain, gitu kan, tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kita ini sebenarnya siapa sih, gitu. Nah, jadi teman-teman terima kasih banyak ya dari yang masih bertahan sampai sekarang. Mungkin kita minta waktunya sebentar lagi sebelum kita tutup agenda kita malam ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kalau ada yang bertanya, mungkin kita minta waktunya sekitar 10 menit lagi kali ya, kalau ada yang bertanya. Silahkan bagi mau eh, mikrofonnya dinyalakan, atau mau via chat juga boleh sekali gitu kan. Karena itu tadi kata Bunda, mengenal diri sendiri itu sangat penting agar ya karena dengan mengenal diri sendiri itu tadi kita ya kita mengetahui kelemahan kita mengetahui kelebihan kita bisa mengetahui potensi kita biar nggak salah langkah nih ke depannya. Karena kalau saya itu Bunda dulu tuh kuliah di bahasa Arab ya Bunda ya. Waktu SMA itu hobinya matematika Bunda. Kuliahnya malah ke bahasa Arab. Tiba-tiba kerjanya di bidang pemberdayaan. Jadi kayak agak jauh berbeda ya gitu kan. Jadi karena dulu tuh milih kuliah kayak entah bagaimana, entah belum mengenal diri sendiri atau seperti apa gitu kan. Seandainya kita tahu dengan potensi kita, keinginan kita, kekurangan kita seperti apa mungkin akan lebih bisa memilih yang lebih sesuai dengan diri kita. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mau kita cukupkan saja?
paling ini Bunda, kalau boleh gitu kan nanyanya, sebenarnya untuk mengenal diri sendiri ini, kita itu ada batasan usia nggak sih Bunda? Apakah misalkan kita udah kepala 3, kepala 4, atau berapa itu ternyata kita belum kenal nih sama diri kita sendiri. Apakah terlambat kalau misalkan kita di usia kita yang sudah mungkin eh, tua gitu kan, misalkan udah dewasa segala macam, baru kita mikir nih untuk mengenal diri sendiri kayak gitu. Itu gimana tuh Bunda? Baik. Boleh di share screen-nya dimatiin dulu mungkin Mbak. Oke, ya, baik. Tidak ada batasan usia gitu ya. Kalau kita baru saat ini berkesempatan untuk mengenal diri kita sendiri ya, ya saatnya gitu ya kita mengenal diri karena kan manfaatnya juga sangat banyak ya, bukan hanya mungkin di apa namanya di bidang pekerjaan saja gitu ya, tapi mengenal diri sendiri itu eh, bisa banyak sekali ya manfaatnya untuk keluarga, untuk eh, berhubungan dengan masyarakat, dengan orang lain gitu ya, dan lain sebagainya ya. Bukan hanya ini. Atau kalau misalkan tentang pekerjaan misalkan gitu ya. Nah, eh, ya apa pilihannya kan dua gitu ya. Melanjutkan mungkin kalau usianya udah 30 lebih atau 40 itu kayaknya kalau mau banting setir itu eh, apa terlalu berat gitu ya, udah usia segini gitu ya. Ya berarti ya kita ikhlas gitu ya menjalani itu ya, menjalani profesi kita gitu kan, karena ya udah itu sebenarnya enggak ini apa enggak bukan gue banget sih sebenarnya gitu ya misalkan itu. Atau pilihan keduanya kalau memang mau banting setir, eh, memulai gitu ya yang sesuai dengan passion kita, ya bisa aja, tergantung tergantung kita itu kan pilihan gitu ya, seperti itu. Kalau kita udahlah nggak apa-apa, tapi bagaimana kemudian dengan profesi kita yang ada itu kita bisa tadi ya, udah nggak apa-apa deh yang ini, tapi di situ kemudian kita menemukan tujuan hidup kita gitu ya. Maksudnya kita eh, bisa memberikan sesuatu gitu ya, mendapatkan sesuatu mungkin, oh ternyata ibrohnya gitu ya, oh dari situ saya jadi lebih eh, lebih baik lagi mungkin ya, dalam bidang ibadahnya, mungkin ya dalam hal ibadah dan lain sebagainya gitu. Ya udah gitu ya seperti itu misalkan gitu mungkin Mbak. Oke, terima kasih banyak Bunda. Gitu kan, jadi tadi tidak ada kata terlambat untuk mengenal diri kita sendiri gitu kan. Lebih cepat lebih baik gitu kan. Kalau ternyata baru sekarang kita bisa mengenal diri sendiri kita sendiri, ya kenapa tidak gitu kan. Lebih baik telat gitu ya Bunda ya, daripada tidak sama sekali, daripada kita tersesat sampai akhir, mungkin seperti itu. Teman-teman, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin akan kita akhiri ya untuk sharing session kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah berhadir dan bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan dan menjadi tambah ilmu bagi kita semua dalam mempersiapkan diri kita untuk menuju jalan pernikahan tadi ya, karena menikah adalah jalan menuju surga. Dan ini juga sekedar info awalan, mungkin teman-teman, kegiatan kita ini akan rutin kita laksanakan tiap bulan. Mungkin nanti informasinya bisa via kelas atau via grup sharing session ya. Insya Allah tiap bulan, mungkin secara online ataupun offline nanti akan jadi informasikan. Jadi bareng Hanina nih kita akan sama-sama belajar mempersiapkan diri untuk mencapai sebuah pernikahan. Jadi Bunda, ada closing statement nggak nih Bunda untuk menutup agenda kita malam hari ini? Baik ya, teman-teman semuanya, insya Allah eh, apapun ya eh, saat ini ya yang kita hadapi ya, eh, pada saat-saat ya eh, di usia-usia kita ya, usia-usia yang eh, sudah apa ya, usia menikah gitu lah seperti itu ya. Dan jangan pernah gundah, jangan pernah galau gitu ya seperti itu. Mari kita persiapkan diri kita, yang kita kenali diri kita, mungkin
saat ini kita masih ada sesuatu yang di dalam diri kita yang belum kita kenali gitu ya. Eh, dengan belajar gitu ya, tentang self discovery gitu ya, kita bisa menggali kembali, menggali lebih dalam lagi ya tentang diri kita gitu ya, dan yakinlah bahwanya semuanya itu adalah ada intervensi ya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Maka kemudian kita persiapkan diri kita gitu ya, insya Allah gitu ya, eh, dengan kita menyiapkan diri kita, oh saya sudah siap gitu ya, dengan tadi berderet itu ya, ternyata Masya Allah gitu ya, oh ini udah centang 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 centang, oh, Masya Allah gitu ya, berarti tandanya Insya Allah gitu ya, eh, Allah akan segera gitu ya, mempertemukan gitu ya, barangkali gitu ya, barangkali kemarin tuh masih belum banyak yang tercontreng ternyata gitu ya, oh itu ya. Eh, Artinya Allah memberikan kesempatan loh pada kita gitu ya, untuk kita menyiapkan diri kita ya lebih siap lagi ya, lebih siap lagi ketika kemudian Allah ya eh, mempertemukan ya pasangan kita, Insya Allah dalam kondisi yang eh, baik ya, pada saat yang tepat dengan orang yang tepat, Insya Allah ya gitu. Amin ya rabbal Ya, alamin. amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih Bunda, terima kasih juga teman-teman. Baik, sudah jam 10.21 ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Selamat beristirahat gitu kan teman-teman di malam minggu ya. Ini kalau orang-orang di luar mungkin lagi malam malamingan di luar, kita hari ini malam minggunya sambil menuntut ilmu, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Baiklah, kita tutup agenda kita, sharing session kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika, dan doa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam istirahat. warahmatullahi Terima kasih banyak. Selamat hari. wabarakatuh. Izin ditutup ya. Bismillahirrahmanirrahim.